Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Devino Arkana Razan dengan NIM 21010311040, Faizal Aulia Asmi Harahap dengan NIM 21010311043, Pujiati Rohmah dengan NIM 21010311053, Faiza Nuril Azizah dengan NIM 21010311063, dan Yumna Nadia Sofa Effendi dengan NIM 21010311068. Kami akan mempresentasikan materi mengenai identifikasi masalah pada penelitian kuantitatif, kualitatif, mixed method, dan juga R&D. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi masalah pada penelitian kuantitatif korelatif. Jadi, penelitian kuantitatif korelatif adalah salah satu jenis penelitian di mana penelitian ini memiliki hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Jadi, korelatif di sini bermakna korelasi atau pengaruh, memiliki pengaruh antara variabel terikat dengan variabel bebas. Nah, tentunya sudah kita ketahui bersama bahwa dalam kita menentukan permasalahan dalam penelitian itu tentu memerlukan sebuah prosedur yang panjang, memerlukan sebuah pemikiran yang intensif, karena biar bagaimanapun penelitian itu nyawanya terletak pada permasalahan. Jika tidak ada permasalahan, maka penelitian tidak bisa terlaksana, dan jika permasalahan itu kurang memuaskan, maka penelitian juga tidak akan bisa berjalan dengan baik. Nah, beberapa prosedur yang bisa kita lakukan dalam mengidentifikasi masalah dalam penelitian. Yang pertama yakni temukan kesenjangan atau perbedaan antara teori atau harapan versus kenyataan. Nah, seringkali kita mendengar bahwa ekspektasi itu tidak selalu sesuai dengan realita. Jadi, dalam menentukan permasalahan dari penelitian itu kita harus menemukan perbedaan antara ekspektasi kita dan juga realita atau fakta yang ada di lapangan. Misalnya nih, kita punya ekspektasi bahwa peserta didik itu giat dalam belajar. Namun setelah kita melakukan riset, kenyataannya atau fakta di lapangan itu peserta didik malas untuk belajar. Nah, di sini kan kita menemukan perbedaan informasi nih. Nah, perbedaan inilah yang disebut dengan permasalahan dan yang nantinya akan kita teliti bersama. Kemudian langkah yang kedua yakni identifikasi masalah. Berapapun masalah yang kita temukan dari perbedaan ini, semuanya kita identifikasi, entah itu 10, 20, atau bahkan 100, semuanya kita tulis. Contoh, misalkan dari permasalahan yang tadi, kita mengidentifikasi masalah, misalkan peserta didik malas untuk belajar, kemudian pendidik kurang kreatif dalam memberikan materi. Nah, semuanya itu nanti kita tulis sebelum nanti kita merumuskan permasalahan. Nah, langkah selanjutnya yakni kita melakukan pembatasan masalah. Pembatasan di sini bukan berarti kita membatasi apa yang akan kita teliti. Maksud dari pembatasan di sini adalah kita memilih beberapa variabel penelitian yang memungkinkan untuk kita teliti. Jadi dari identifikasi masalah tadi kan tidak semua nih mungkin bisa kita teliti. Mungkin kita hanya bisa meneliti 3 karena yang lainnya sudah pernah diteliti. Nah, dari 3 inilah yang kita sebut dengan hasil dari pembatasan masalah. Kemudian yang keempat yakni rumuskan permasalahan. Rumusan permasalahan ini dianjurkan untuk menggunakan kalimat tanya. Mengapa begitu? Karena hasil dari rumusan permasalahan ini nanti akan menentukan tujuan penelitian. Jadi dalam menentukan permasalahan di penelitian kuantitatif korelatif, cari variabel yang saling berhubungan antara variabel yang bebas dengan variabel terikat. Jadi antara satu variabel dengan variabel yang lainnya itu harus saling berpengaruh. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah kuantitatif perbandingan. Identifikasi masalah kuantitatif perbandingan ini adalah proses mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan perbandingan atau perbandingan antara dua atau lebih variabel kuantitatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa contoh identifikasi masalah kuantitatif perbandingan.
Yang pertama, perbandingan nilai rata-rata. Masalah ini sering muncul ketika ada perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata dari dua kelompok atau populasi yang dibandingkan. Misalnya, jika kalian ingin membandingkan rata-rata nilai ujian antara siswa pria dan wanita di sebuah sekolah, masalah ini akan muncul jika terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata di keduanya. Yang kedua, perbandingan proporsi. Biasanya masalah ini muncul ketika kalian ingin membandingkan proporsi dari dua kelompok atau populasi yang berbeda. Misalnya, jika kalian ingin membandingkan persentase siswa yang lulus ujian antara dua sekolah yang berbeda. Biasanya masalah ini muncul jika terdapat perbedaan signifikan antara proporsi siswa yang lulus di kedua sekolah tersebut. Dan yang ketiga, perbandingan korelasi. Biasanya perbandingan korelasi ini muncul ketika kalian ingin membandingkan korelasi antara dua variabel dalam dua kelompok atau populasi yang berbeda. Misalnya, jika kalian ingin membandingkan korelasi antara jumlah waktu belajar dan nilai ujian antara siswa laki-laki dan siswa perempuan di sebuah sekolah. Masalah ini biasanya muncul jika terdapat perbedaan yang signifikan dalam korelasi antara kedua kelompok tersebut. Dan yang keempat, perbandingan regresi. Masalah ini muncul ketika kalian ingin membandingkan model regresi antara dua kelompok atau populasi yang berbeda. Misalnya, jika kalian ingin membandingkan model regresi antara berat badan dan tinggi badan antara dua kelompok yang berbeda. Masalah ini muncul jika terdapat perbedaan yang signifikan dalam model regresi antara kedua kelompok tersebut. Dan yang terakhir, perbandingan statistik deskriptif. Masalah ini muncul ketika kalian ingin membandingkan statistik deskriptif seperti mean, median, dan modus. Misalnya untuk menyelesaikan masalah jika kalian ingin membandingkan nilai mean dari berat badan antara dua kelompok yang berbeda. Masalah ini muncul jika terdapat perbedaan signifikan dalam nilai mean antara kedua kelompok tersebut. Jadi kesimpulan yang dapat diperoleh dari identifikasi masalah kuantitatif perbandingan adalah bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok-kelompok yang dibandingkan dalam hal variabel yang diukur. Temuan ini dapat digunakan untuk mengambil tindakan yang tepat atau membuat keputusan yang berdasarkan data. Selain itu, kesimpulan yang kita peroleh juga dapat digunakan untuk membuat rekomendasi atau prediksi untuk masa depan. Namun perlu digarisbawahi bahwa kesimpulan yang dibuat berdasarkan identifikasi masalah kuantitatif perbandingan hanya dapat diandalkan jika metode pengumpulan data dan analisis yang digunakan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai identifikasi masalah dalam penelitian kualitatif. Sebelum mengetahui langkah-langkah identifikasi masalah dalam penelitian kualitatif, di sini ada beberapa sifat permasalahan dalam penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu permasalahan akan tetap. Nah, bisa jadi permasalahan yang sudah ditentukan di awal tadi itu akan tetap sampai selesai penelitian, itu permasalahannya akan sama. Yang kedua, permasalahan akan berkembang. Nah, permasalahan yang sudah ditentukan di awal tadi itu bisa jadi berkembang seiring dengan berjalannya penelitian, sehingga yang permasalahannya awalnya 3 itu menjadi 5 permasalahan. Hal ini dikarenakan ketika kita melakukan penelitian di lapangan, kita menemukan permasalahan-permasalahan baru yang berkaitan erat dengan permasalahan yang awal tadi, sehingga kita harus mengembangkan permasalahan penelitian kita.
Yang ketiga, permasalahan akan berubah atau ganti. Nah, permasalahannya sudah ditentukan di awal tadi, itu bisa jadi berubah atau ganti total. Karena ya memang itu adalah salah satu sifat kualitatif, yaitu lebih fleksibel. Jadi peneliti itu masuk ke kedalaman subjek tersebut. Jadi lebih luas, lebih dalam, sehingga bisa jadi permasalahannya itu berubah atau ganti. Beda dengan penelitian kuantitatif. Jadi kalau di kuantitatif itu, jika permasalahannya sudah ditentukan ABC, maka kita harus meneliti permasalahan ABC tersebut. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, apalagi diubah. Nah, jadi apa yang akan terjadi pada permasalahan kita, yaitu tergantung dengan situasi sosial. Nah, kalau dalam penelitian kuantitatif itu kan subjeknya disebut populasi. Nah, kalau dalam penelitian kualitatif itu subjeknya adalah situasi sosial. Selanjutnya, langkah-langkah identifikasi masalah dalam penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu menentukan fokus. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan fokus dari permasalahan yang akan kita teliti. Tujuan dari menentukan fokus ini yang pertama yaitu membantu membatasi penelitian. Artinya ketika fokus itu sudah ditentukan, maka sudah pasti kita sudah mendapatkan batasan tentang apa yang akan kita teliti dan lainnya yang tidak perlu kita teliti. Yang kedua yaitu membantu mengidentifikasi data-data mana yang diperlukan dan mana yang tidak diperlukan. Nah, dalam menentukan fokus ini itu tergantung dari 5 hal. Yang pertama yaitu interesting. Nah, jadi tentukanlah fokus masalah yang menarik, baik itu bagi peneliti maupun masyarakat, sehingga bisa menarik perhatian banyak kalangan. Yang kedua yaitu aktual. Jadi permasalahannya itu bersifat kekinian atau yang terjadi saat ini, sehingga penelitian ini bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu monumental. Jadi fokus masalahnya itu bisa selalu diingat oleh masyarakat, misalnya masalah sosial, agama, dan sebagainya. Yang keempat yaitu spektakuler. Jadi fokus masalahnya itu bersifat menakjubkan sehingga bisa menarik perhatian banyak kalangan. Kemudian yang kelima yaitu fokus pada tema tertentu saja. Jadi fokus masalahnya itu pada tema tertentu saja, tidak melebar kemana-mana, tidak meluas kemana-mana, yang menyebabkan peneliti itu kesulitan dalam meneliti apa yang akan diteliti. Kemudian yang kedua yaitu menentukan subfokus. Nah, dari 5 poin tadi, dari interesting kita, kemudian apa yang paling update di masyarakat, yang masih berkaitan dengan fokus penelitian kita. Kemudian setelah menentukan subfokus, selanjutnya yaitu merumuskan menjadi permasalahan. Contoh misalnya fokus yang ingin saya teliti yaitu implementasi nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik. Nah, sebelum menentukan fokus itu saya sudah mengamati antara teori dengan harapan dibandingkan kenyataan yang ada. Nah, teorinya itu kan mata pelajaran PKN, pelajaran Pancasila di masyarakat, keluarga. Nah, mungkin sudah dijalankan dengan baik, tetapi masih banyak dari peserta didik itu ya sikapnya tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, dari permasalahan dasar tersebut itu akan muncul beberapa permasalahan. Misalnya permasalahan itu disebabkan karena kesalahan kurikulum atau keluarga yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, atau lingkungan yang memberikan contoh-contoh yang buruk. Nah, bisa juga peserta didik itu lebih nurut sama gurunya karena biasanya aturan itu lebih mudah ditegakkan di sekolah. Jadi penerapan nilai-nilai Pancasila itu lebih mudah diterapkan di sekolah.
Nah, bagaimana sih cara penerapannya, bagaimana sih implementasinya? Nah, itu yang disebut dengan identifikasi permasalahan. Nah, dari permasalahan yang muncul tadi, saya lebih memilih ini yang lebih penting, yang lebih dibutuhkan. Nah, bagaimana sih cara sekolah itu menerapkan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik sehingga nilai-nilai Pancasila itu sampai dan dilakukan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yaitu menentukan subfokus. Nah, dari fokus yang diambil tadi, subfokusnya yaitu misalnya bagaimana cara implementasinya, apa saja faktor pendukungnya, kemudian apa ada faktor penghambatnya itu apa saja, dan kemudian bagaimana hasil dari implementasi nilai-nilai Pancasila itu tadi. Nah, jadi dari fokus tadi itu kemudian dipecah-pecah lagi, kita cari sub-subnya yang masih berkaitan dengan fokus permasalahan kita, kemudian yaitu merumuskan menjadi permasalahan. Nah, perlu diingat dalam perumusan masalah penelitian itu harus menggunakan kalimat tanya. Nah, rumusan permasalahan dari fokus tadi yang pertama yaitu bagaimana cara implementasi nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik, misalnya di MI Al-Qolam tahun pelajaran 2022-2023. Kemudian yang kedua, apa saja faktor-faktor apa saja yang mendukung implementasi nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik di MI Al-Qolam tahun pelajaran 2022-2023. Dan yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang menghambat implementasi nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik di MI Al-Qolam tahun pelajaran 2022-2023. Dan kemudian yang terakhir yaitu bagaimana hasil dari implementasi nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik di MI Al-Qolam tahun pelajaran 2022-2023. Nah, seperti itu. Itu tadi adalah langkah-langkah identifikasi masalah dalam penelitian kualitatif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kemudian saya berikan ke materi selanjutnya. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai materi identifikasi masalah penelitian mixed method. Nah, pada penelitian mixed method ini kan menggunakan dua penelitian, yaitu menggunakan penelitian kuantitatif atau menggunakan kualitatif. Nah, secara garis besar itu dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif itu kan ada bedanya ya. Jadi di penelitian kualitatif itu untuk mengidentifikasi masalahnya itu dari segi masalahnya sendiri itu belum jelas. Jadi masih remang-remang atau bahkan masih gelap. Nah, untuk penelitian kualitatif ini seorang peneliti itu tidak harus mengambil masalah itu berangkat dari masalah itu sendiri. Bisa jadi untuk penelitian kualitatif ini seorang peneliti mengambil atau berangkat dari dugaan adanya potensi, atau bahkan bisa berangkat dari rasa keingintahuan di suatu objek tersebut. Nah, biasanya di penelitian kualitatif ini datanya itu bersifat deskriptif, komparatif, dan juga asosiatif. Nah, sedangkan di penelitian kuantitatif itu masalahnya kan masalah atau potensinya itu sudah jelas. Jadi nanti itu hasilnya itu dapat berguna untuk memecahkan masalah. Misalnya kalau dari peneliti itu menggunakan dari potensi yang nantinya itu akan berguna untuk mengembangkan kemajuan. Nah, dari
dari data penelitian kuantitatif ini, datanya itu bisa bersifat deskriptif, komparatif, asosiatif, dan komparatif asosiatif. Nah, pada penelitian mixed method ini kan sudah ada model-model yang kemarin dijelaskan di kelompok 2, yaitu ada sequential explanation, sequential explanatory, concurrent triangulation, dan concurrent embedded. Yang mana itu sebelum melakukan penelitian itu seorang peneliti harus bisa memilih model mixed method dengan model apa yang akan mereka pakai atau peneliti pakai, karena di masing-masing model ini itu terdapat perbedaan. Yang pertama, kalau di sequential explanation itu seorang peneliti itu pertama itu menggunakan data kuantitatif, kemudian di tahap yang kedua itu menggunakan data kualitatif. Nah, sedangkan kebalikannya, di sequential explanatory itu seorang peneliti pada tahap awal itu menggunakan kualitatif, dan pada tahap kedua itu menggunakan kuantitatif. Jadi antara sequential explanation sama sequential explanatory itu sering berkebalikan. Kemudian model yang ketiga yaitu concurrent triangulation. Nah, pada concurrent triangulation ini identifikasi masalah atau rumusan masalah antara kuantitatif dan juga kualitatif itu sama atau sejenis. Jadi rumusan masalah yang isinya itu dan bentuknya itu sama. Kemudian di concurrent embedded itu seorang peneliti itu bisa memilih antara menggunakan kuantitatif atau kualitatif sebagai metode primernya. Jadi dari metode mixed method ini untuk mengidentifikasi masalah itu bisa seorang peneliti itu menggunakan model-model yang terdapat pada mixed method itu sendiri. Baiklah, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kemudian materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang menyusun rumusan masalah pada Research and Development atau R&D. R&D merupakan penelitian yang menghasilkan produk. Nah, jadi yang dihasilkan itu adalah sebuah produk. Kemudian jenis produk yang dihasilkan atau dikembangkan tentu disesuaikan dengan keilmuan penelitian. Walaupun demikian, secara umum rumusan masalah penelitian pada R&D ini relatif sama. Rumusan masalah dibuat sebagai landasan pijak terhadap standar ukur keberhasilan sebuah produk. Produk dikatakan berhasil tentu berdasarkan kualitas produk yang pada akhir yang dikembangkan atau kualitas produk yang dikembangkan di akhir. Jadi kata kuncinya adalah R&D merupakan penelitian yang menghasilkan produk. Kemudian produk yang baik adalah produk yang berkualitas. Terkait prosedur pengembangan. Nah, untuk melakukan penelitian pengembangan, maka perlu dijabarkan bagaimana alur atau prosedur pengembangan yang dilakukan. Prosedur pengembangan dapat menggunakan berbagai model R&D seperti 4D, model Plum, dan lain-lain. Berkaitan dengan kualitas produk atau media dikatakan berkualitas jika memenuhi standar kualitas. Nah, terdapat 3 hal yang menjadi acuan, yaitu yang pertama validitas, yang kedua efektivitas,
Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kepraktisan. Nah, jadi 3 hal ini menjadi acuan tentang standar dari produk yang dihasilkan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.